Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain amin. Amin. Di antara bahaya lisan juga mengejek seorang muslim dan mencacinya di depan orang itu sendiri. Dalam hal ini baginda Rasulullah SAW bersabda, "Sibabul mu'min fusuqun wa qitaluhu kufrun." Mencela orang mukmin adalah perbuatan fasik dan membunuhnya adalah kufur. Dalam hadis lainnya Nabi SAW bersabda, "Al-mutasabbani ya syaitanani yatahataran wa yatakadaban." Yang artinya dua orang yang saling mencaci maki adalah dua orang setan yang saling menuduh dan mendustakan. Saling caci, ini nyaci, jawab nyaci lagi. Sudah dua orangnya ini setan semuanya. Apalagi kalau orang luar ini takutnya di dalam rumah suami istri saling caci. Jadi kalau sudah ada keluar cacian sudah diam, lebih baik kita diam, sabar, langsung minta ampun sama Allah. Kalau enggak, namanya kita berdua sudah jadi syaitan. Suami jadi syaitan, istri jadi syaitan. Jadi memang cacian ini sudah kita buang aja lah. Jangan ada di kehidupan kita mencaci. Ketika tidak bisa ngomong selain itu, kita langsung tahan aja, sudah sabar. Sabar inilah yang akan menyelesaikan masalah. Sabar inilah yang akan mengangkat derajat kita. Sabar inilah yang menjadikan kita dicintai oleh Allah. Karena semuanya ini ujian. Anak kita ujian, anak kita bisa ujian. Istri kita ujian, suami kita ujian, harta kita ujian. Ujian ini tidak ada bisa ngalahkannya kalau kita sabar semua. Bukan dengan menunjuk kamu salah, semua salah dunia. Tapi kalau sudah ada sabar, kesalahan itu kita buang. Bisa dibuang kesalahan itu dengan sabar. Ujian bisa berubah menjadi nikmat gara-gara sabar. Berubah langsung, bukan bala. Kita sangka bala. Nah, taunya itulah nikmat. Ujian yang kita sangka bala jadi nikmat gara-gara apa? Sabar, hebat pada sabar. Inna Allah ma'as-sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Mari kita cahayai kehidupan kita dengan sabar, insyaallah. Cahayai lidah kita dengan sabar. Allah menjaganya, ya Rabb. Kami titipkan lidah kami, semua anggota badan kami denganmu, ya Rabb. Nah, jadi kalau sudah tidak ada sabar, saling caci, dua orang ini saling mendustakan, ini saling menghinakan, ini saling mencacikan, dua-duanya jadi syaitan. Oh, aku yang benar, aku yang salah. Sudah, tidak usah dilayani. Kalau kita layan caci, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah engkau dari orang-orang yang jahil, ya Muhammad. Jadi kalau sudah ada orang yang begitu, orang jahil, kita disuruh apa? Disuruh berpaling. Nabi SAW bersabda, "Minal kaba'irus sabbatani bisabbah." Termasuk dosa besar adalah membalas satu makian dengan dua makian. Orang kadang-kadang bangga bisa, wah, aku balas caciannya. Bangga bisa mencaci orang.
Bangga bisa menghina orang. Na'udzubillah. Di antara bahaya lisan adalah merendahkan dan menertawakan seorang muslim. Masuk bahaya lisan. Ini kita punya lidah semuanya. Ya, kita punya mobil, kita punya handphone, kita tahu ini tidak boleh dipencet, ini tidak boleh dilakukan. Bahayanya begini kalau nyetir mobil. Harus kita tahu bahayanya juga kalau punya lidah ini. Bisa jadi balak, bisa nabrak mobil kalau kita tidak tahu caranya. Nah, di antara bahaya lisan adalah merendahkan dan menertawakan seorang muslim. Hari ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada tulisannya. Ya. Ada tulisannya lah. Ada tulisannya. Termasuk bahaya lisan adalah sumpah palsu. Jadi termasuk bahaya lisan merendahkan orang muslim. Dan juga termasuk juga daripada bahaya lisan sumpah palsu. Jadi kalau punya lidah jangan bersumpah gitu. Tak ada harga dunia ini dengan nama Allah. Ya, namanya Allah ini. Ya Allah. Kalau disebutkan bisa nahan ke kiamat. Tak jadi kiamat. La yuqalu hatta la yuqalu fi dunia Allah. Tidak akan la tuqamu sa'ah, tidak akan muncul hari kiamat sampai tidak ada lagi manusia yang menyebut nama Allah. Mulianya nama Allah ini. Namanya saja, tulisannya saja. Itulah kita tidak boleh bersumpah dengan urusan-urusan dunia yang hina ini, yang tidak ada apa-apanya dengan nama Allah. Dunia seisinya tidak ada apa-apanya dengan nama Allah. Nah, termasuk bahaya lisan adalah sumpah palsu, saksi palsu, dan melaknat seorang yang tidak semestinya dilaknat. Memanggil seorang muslim dengan ucapan wahai kafir. Tak boleh kita kafir-kafirkan orang. Banyak zaman sekarang punya ilmu sedikit sudah kafirkan orang. Alhamdulillah. Menuduh seorang muslim dengan tuduhan kafir atau bid'ah atau fasik tanpa memastikan hal itu terlebih dahulu. Di Islam ini kita mungkin pernah mendengar bahwa yang membunuh siapa? Yang membunuh Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Husain itu muslim sendiri, kerajaan Islam. Namanya ya Yazid. Yazid punya orang tua Muawiyah. Muawiyah punya orang tua Abu Sufyan. Abu Sufyan ini meninggal ketika Fathul Makkah. Tahu Fathul Makkah? Fathul Makkah. Ini untuk tahu supaya jangan nanti tahunya dari orang lain, nanti salah-salah ya. Nah, Abu Sufyan ini ketika masuk Islam sepertinya orang-orang melihat karena pedang sudah di leher. Istrinya Abu Sufyan siapa namanya Hindu yang membuka dada Sayyidina Hamzah. Dimakan hatinya Hamzah sama Hindu ini. Karena dia Hamzah membunuh abahnya dan saudaranya. Ini ada dendam yang sangat besar pada diri Hindu. Sehingga istri ini mempengaruhi suami. Fathul Makkah, bagaimana seorang yang saudaranya dibunuh, bapaknya dibunuh. Jadi dendamnya bukan main. Fathul Makkah menang Islam, masuk ke Makkah. Dipikir Nabi Muhammad ini bakal membunuh mereka. Malah Nabi Muhammad bilang, "Man dakhala bait Abu Sufyan fahuwa amin." Yang masuk masjid, yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia akan aman, tidak akan diganggu. Heran, mereka bilang ini politiknya Muhammad. Dia mau menguasai negeri ini. Dan memang sudah menang Islam Fathul Makkah itu. Orang di Mekah sudah masuk Islam semuanya. Nah, orang-orang yang punya pemikiran, apalagi orang yang hidup dalam kekuasaan,
mereka menuduh bahwasanya Abu Sufyan dan Hindun ini masuk Islam pura-pura. Menuduh begitu. Tapi kita ahli sunnah, kita yang belajar dengan para aulia, orang-orang yang dekat sama Allah, kita menerima Islamnya Abu Sufyan dan Hindun tersebut. Tidak ada satu ulama pun bilang, oh ini munafik. Nah, kecuali ulama-ulama yang melahirkan agama ini dengan politik dan siasat. Mereka menuduh bahwa Abu Sufyan ini, politiknya Abu Sufyan dan dendamnya masih ada. Buktinya apa? Buktinya ketika hidup Muawiyah dan Yazid, timbullah lagi pertumpahan darah cucunya Rasulullah disembelih atas perintah Yazid. Dan di depan dia memang benar-benar. Dan Hasan diracuni. Dan ditelusuri mereka bahwa yang meracuni adalah istrinya sendiri, ya. Dan atas perintah. Tapi ini sangka-sangkaan kalau atas perintahnya siapa. Tapi banyak fatwa-fatwa dari mereka itu begitu. Tapi kita yang kayak Habib Abdullah Haddad, Syekh Abdul Qadir Jilani, yang wali-wali Allah yang berkeramat ini, tidak berpandangan begitu. Syiah begitu berpandangan. Orang-orang Syiah bilang ini dendam mereka ini. Buktinya mereka bunuh ini. Nah, kita dididik untuk membersihkan hati. Kita dididik untuk tidak sangka-sangka jahat. Kayak seperti tadi ya, tidak menuduh orang, mengkafirkan orang sembarangan. Nah, ketika Habib Abdullah bin Al-Haddad ditanyakan, buktinya dendam pun tidak ada. Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak pernah minta kisos kepada Yazid atas meninggal bapaknya. Kan orang kan kalau membunuh harus dibunuh. Tidak pernah minta kisos. Bukan artinya takut. Di kondisi itu fitnah. Setiap mimbar itu di zaman Muawiyah, zamannya Yazid, wajib mencaci Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau khutbah Jumat harus mencaci. Kalau tidak boleh. Perintah. Zaman fitnah kita sekarang ini pemerintahan tidak seperti begitu. Itu sampai sedahsyat itu pemerintahan. Semua mimbar khutbah Jumat harus mencaci Ahlul Bait dari Muhammad. Nah, di zaman Umar bin Abdul Aziz dihapus lagi. Pas dia memimpin, Yazid tak memimpin lagi. Nah, jadi setelah Sayyidina Ali mulai perpecahan. Sampai orang bilang, lu udah ada begini ini, nah tanda orang tak baik. Ketika dia mimpin, mulai perpecahan Islam muncul. Sayyidina Ali bilang, ketika ditanyakan kenapa begitu, dia bilang zaman kamu hidup, zaman Abu Bakar, Umar, Uthman bagus. Kenapa? Orangnya seperti saya. Ketika saya memimpin, orangnya seperti kamu. Dia bilang yang hobi memprotes, mengadu domba. Waktu zaman itu sahabat masih banyak hidup. Orang yang kenal sama Rasulullah, kenal sama cahaya ini hidup. Jadi tidak pernah ada ribut-ribut. Tak pernah ada orang berebut ini terus langsung akur. Karena murid Nabi Muhammad banyak hidup. Ketika zaman Sayyidina Ali muncul, orang cinta sama dunia semua. Islam ini negara superpower. Kekayaan, kekuatan semuanya dipegang oleh Islam zaman itu. Itulah hikmah daripada kehidupan sebenarnya, ujian hidup. Nah, Habib Abdullah Haddad ketika ditanyakan bagaimana hukumnya Muawiyah ini, nah, sahabat Rasul tidak pernah bilang Muawiyah ini pada anaknya Abu Sufyan. Jadi Muawiyah punya ibu siapa? Hindun. Jadi kalau kita mikir dengan hati kotor, wajar orang mau mikir begitu ya. Wah, ini rentetannya bujur ini, dendam ini, dikafirkan bisa, tapi ini enggak. Ya ulama kita yang wali-wali yang berkeramat, baca bukunya aja sejuk hati kita, angkat bala bisa. Mereka tidak pernah. Itulah dilarang kita membahas kesalahan sahabat, karena memang Nabi Muhammad ini hebat benar. Semua sahabatnya dia jaga, dan dia bilang atas sebuah sahabat, jangan kalian mencaci sahabat. Hina kita langsung. Hina. Mencaci orang muslim biasa aja tak boleh. Tambah lagi
sahabat Nabi Muhammad. Jadi jangan pernah kalau ada orang ngajar-ngajarin, oh ini begini, jangan ikut-ikut sudah. Kami ngikutin para wali. Muawiyah siapa? Sahabat mereka. Abu Sufyan sahabat Rasulullah. Yazid bagaimana? Fasik dia, maksiat. Dan dihukumin kafir sama Habib Belanda. Masih dibilang fasik aja. Kenapa? Takut menghukum wali. Orang wali-wali Allah tak berani. Tak berani menghukum orang begitu saja. Nah, dari sini kita tahu bahwa jalannya para aulia tidak senang mengkafirkan orang. Pada hari ini sudah dahsyat benar. Siapa yang tidak tahu Yazid yang membunuh Sayyidina Husain, semua tahu. Tapi tetap kita tidak berani mengkafirkan orang. Mungkin itu urusan pribadi, urusan yang mereka dendam apa itu urusan. Dan sampai detik ini pun para Ahlul Bait tidak pernah menuntut kisos kepada mereka. Ini baru sama manusia, tidak bisa kita merendahkan, meremehkan, apalagi dengan lidah tadi. Daripada balaknya lidah kita ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami ini jalan dia. Ketika jalan bertemu dengan anjing, dia ngangkat sarungnya, diangkat jubahnya, diangkat ke jalan. Dia bilang, ya Abu Yazid, bersuara ini anjing. Ya Abu Yazid, dia bilang, jikalau engkau bersentuhan sama aku ini kering, dia bilang. Ini anjing bisa ngomong. Apakah engkau ini jin? Nah, aku anjing. Cuma Allah antagani, Allah bikin aku bisa ngomong dengan engkau. Baiklah. Kalau begitu, apa yang kau mau bicarakan? Iya, kalau kau bersentuhan sama aku, tak apa-apa. Kering sama kering, al-jaffu bil-jaffi tahirun bila khilaf. Kering sama kering, kalau ketemu, bersih, tidak ada khilaf. Dan juga wahai Abu Yazid, jikalau kau tersentuh denganku dan aku basah, kau bisa mencuci bajumu 7 kali, 1 kali dengan tanah, tak masalah. Tapi kalau hatimu yang kotor, kau merasa dirimu mulia, kau merasa dirimu lebih hebat daripada makhluk yang lain, maka sesuatu itu akan menyakitkanmu. Allah akan menghinamu. Allah akan menjauh darimu. Aku ini sama dengan Abu Yazid. Aku ini nyembah Allah juga. Hidupku ini kusandarkan sudah sama Allah. Kau lihat, 1 tulang pun tidak ada yang kubawa di mulutku ini untuk sebagai bekal, karena aku sudah bersandar sama Allah. Tapi engkau wahai Abu Yazid, di dalam jubahmu masih engkau membawa kantong, 1 kantong gandum, dibilang. Belum tawakalnya, belum seperti tawakal anjing, masih bawa 1 gandum, dibilang. Buktinya, aku 1 tulang pun tak bawa, aku jalan kemana-mana. Aku bersandar menyembah Allah. Nangis Abu Yazid. Ya Rabb, ya Rabb, aku baru ketemu anjing aja, ya Allah, hina sudah. Baru diajak ngomong sama anjing aja sudah hina. Bagaimana aku ketemu denganmu, ya Allah? Bagaimana jika aku berjumpa denganmu, apa yang aku miliki dari, ya Allah? Ini hati-hati orang soleh. Kan hobi nunjuk-nunjuk orang hina, karena dia merasa dirinya hina. Itu gunanya ilmu. Kalau kita ilmu kita jadi sombong, bukan berilmu namanya. Nggak mengerti, belum tahu sama hidup yang sementara ini. Ini dunia sudah dikurung semuanya sama Allah. Tidak bisa semua manusia mengabdi di dunia ini. Manusia menyembah Allah di dunia ini. Manusia mencari ridhonya Allah hidup. Sudah. Jangan sampai kita hidup di dunia ini menyembah dunia. Salah. Tidak ada ruang. Tidak ada tempat untuk itu. Semuanya dikuasai Allah. Semuanya ini diciptakan oleh Allah. Dijadikan oleh Allah. Segala ujian pun dia yang menciptakannya. Mau melihat Allah siapa hambanya. Habisnya kita pindah tempat. Mari kita istiqamah. Istiqamah khairun min alfi
karamah insyaallah. Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah SWT angkat derajat kita, kemuliaan kita semuanya. Allah jadikan kita hafalnya, Allah selamatkan kita dari fitnah dunia, fitnah zaman dan akhir zaman. Allah lancarkan segala perkara hidup kita, cahaya hidup dan batin kita, pikiran kita. Dan Allah SWT berikan kita kekuatan dalam melaksanakan kehidupan ini dengan istiqamah, dengan sabat. Dan Allah bahagiakan kita dunia dan akhirat, anak istri kita, ibu bapa kita, andai tolong kita, tetangga kita, keluarga kita, ala hadimiyah wa kusolah. Bismillahirrahmanirrahim.